Perkenalkan, sama saya Dinada Salisa Prataza dengan NIM 33124221 Rombel 2. Di sini saya akan membuat tugas UAS komunikasi politik yang dimana disuruh membuat orasi. Saya akan mengambil judul tentang kondisi sosial pada saat ini, yaitu tentang pemilu, yang dimana menganalisis karakter masing-masing dari pasangan calon capres dan cawapres pemilu di tahun 2024. Yang pertama, saya akan menganalisis karakter dari pasangan calon capres dan cawapres yang nomor pertama, yaitu ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang dimana mereka itu mendapat dukungan partai dari PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Dari karakteristik Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yaitu merupakan mereka adalah dua tokoh politik yang dipersatukan dalam Pilpres 2024, yang dimana yang Anies Baswedan adalah mantan mahasiswa aktivis dan Muhaimin Iskandar juga mantan mahasiswa aktivisme. Mereka ditemukan dalam konstelasi politik yang tidak terduga. Anies lebih menempuh jejak karir organisasi kemahasiswaannya di intrakampus, sementara Muhaimin Iskandar sebagai aktivis penggerak mahasiswa Islam. Anies memilih melanjutkan langkah di jalur akademik, sementara Muhaimin mengambil jalur politik, sehingga keduanya mengalami titik kehidupan yang berbeda, tetapi dipertemukan kembali di titik yang sama pada momentum pemilu 2024 dengan pemilihan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 rupanya menjadi pilihan rasional. Meskipun kehilangan dukungan dari Partai Demokrat, keputusan tersebut didasari oleh pertimbangan elektabilitas Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah, basis massa PKB, serta manuver politik yang mengedepankan tingkat elektabilitas dan popularitas. Dengan itu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah dua tokoh yang memiliki latar belakang aktivisme mahasiswa dan dipersatukan dalam konstelasi politik yang menarik dengan pertimbangan elektabilitas dan popularitas sebagai salah satu faktor utama dalam pemilihan pasangan. Baik, yang kedua terdapat ada pasangan calon capres dan cawapres, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, yang dimana mereka didukung oleh partai. Terdapat 5 partai, yaitu yang pertama Partai Golkar, kedua PAN, ketiga PKB, keempat PBB, dan kelima Partai Gerindra. Menganalisis karakter dari pasangan calon nomor 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, yang dimana dalam pemilihan capres dan cawapres di Indonesia ini, Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden yang mendampingi dirinya. Keputusan ini telah menimbulkan berbagai analisis dan spekulasi. Pemilihan Gibran sebagai cawapres oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM didasari oleh pertimbangan elektoral, teoritik generasi politik anak muda, serta kebutuhan mendasar Prabowo dalam Pilpres 2024. Selain itu, ada juga aspek keamanan dan kenyamanan dalam proses pemilu yang menjadi pertimbangan, serta isu-isu nepotisme dan kondisi dalam pemilu yang mempengaruhi keputusan tersebut. Oleh karena itu, terpilihnya Gibran sebagai cawapres oleh Prabowo Subianto telah menjadi topik analisis dan termasuk
di kalangan analisis politik dan masyarakat, beberapa faktor yang dipertimbangkan antara lain elektabilitas, keamanan, dan kenyamanan dalam proses pemilu, serta isu nepotisme dan keadaan dalam pemilu. Baik, yang ketiga yaitu menganalisis karakter dari pasangan calon Capres dan Cawapres, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana mereka didukung oleh partai. Terdapat 3 partai, yaitu yang pertama PDIP, kedua PPP, dan ketiga partai non-parlementer. Menurut analisis dari pengamatan politik, dipasangnya Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo bisa menjadi variabel yang saling melengkapi. Karenanya, mereka telah memberikan visi misi mereka, termasuk sasaran di bidang ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Terdapat beberapa faktor yang disebutkan sebagai penyebab menurunnya elektabilitas mereka, antara lain adanya kritik terhadap Jokowi dan isu internal partai, yaitu terdapat analisis juga menyoroti bahwa pemilihan Mahfud MD sebagai cawapres mencerminkan prioritas bagi PDIP dan partai koalisinya terkait dengan upaya reformasi hukum nasional secara komprehensif. Dapat ditarik kesimpulan setelah adanya debat capres dan cawapres, hasil tersebut berdasarkan survei Polstat, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas 43,5%, diikuti pasangan Ganjar dan Mahfud yaitu 27,2%, dan Anies dan Muhaimin 25,8%. Survei Lanskap juga menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran lebih unggul di Pulau Jawa dengan elektabilitas 40,0%. Jadi dengan itu kita harus memilih pasangan calon capres dan cawapres dengan cerdas. Karenanya Indonesia itu membutuhkan negara yang terdapat kepala negaranya dapat menaungi kita untuk menjadi negara yang lebih maju. Karenanya dengan tidak adanya korupsi di dalam negara tersebut bisa untuk berkembang dan maju, karena dengan tidak adanya korupsi. Maka dari itu kita harus memilih calon presiden, yaitu antara 3 tadi dengan secara cerdas. Jadi kita tahu antara latar belakang dari masing-masing paslon dan karakteristik mereka dalam hal menyampaikan pendapat ataupun argumentasi dalam berpolitik. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.